Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah politik internasional minggu ini, kita akan mempelajari bagaimana politik internasional dalam 3 perspektif hubungan internasional. Pertama itu realism, kedua liberalism, dan terakhir adalah konstruktivism. Nah, sebelumnya kita akan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan politik internasional. Tentu teman-teman masih ingat pemikiran Aristoteles yang mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial secara natural, sehingga mereka membutuhkan bantuan dari orang lain dan tidak mampu untuk self-sufficient, memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, ini sama halnya juga dengan negara, di mana negara tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, yang mengakibatkan negara tersebut akhirnya menjalin hubungan dengan negara lain dan terjalinlah relation between states. Nah, hubungan antar negara inilah yang menjadi subjek utama dalam kajian politik internasional. Nah, lantas sekarang apa yang menjadi perbedaan antara politik internasional dengan hubungan internasional? Nah, pertama, kajian hubungan internasional itu meliputi semua jenis hubungan antar negara. Sedangkan ilmu politik internasional hanya terbatas pada aspek politik saja. Dan yang kedua, hubungan internasional itu adalah kajian yang jauh lebih luas dibandingkan dengan politik internasional. Jadi bisa dibilang bahwa kajian politik internasional adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hubungan internasional. Menurut Hans Morgenthau, yang dimaksud dengan international politik itu adalah interaksi antar kebijakan-kebijakan negara dalam pola perubahan relasi power, relasi kuasa yang bisa mengarahkan kepada perdamaian dan juga bahkan mengarahkan kepada yang namanya konflik ataupun perang. Nah, untuk bagian pertama kita akan melihat bagaimana nature dari politik internasional dalam perspektif realism. Nah, perspektif realism ini memiliki fokus utama bahwa yang kuat bisa melakukan apa saja dan yang lemah akan menderita. Nah, konsep-konsep utama dalam realism itu ada 3S plus 1Z. Yang pertama yaitu statism. Hal ini bermakna bahwa dalam perspektif realism fokus utama mereka adalah state sebagai unit analisis utama. Dan yang kedua ada konsep survival, bertahan hidup. Nah, untuk bertahan hidup, individu ataupun negara dituntut untuk memaksimalkan power mereka agar mereka tetap bertahan dalam lingkungan dunia yang penuh dengan konflik. Nah, kemudian adanya self-help. Karena manusia itu secara human nature adalah makhluk yang selfish, yang individualis, maka mereka dituntut untuk mampu menyelamatkan diri mereka sendiri. Nah, gitu, yang egois gitu. Nah, kemudian konsep terakhir yaitu zero sum, di mana menurut realism struktur internasional itu adalah struktur yang dalam hubungannya kalau nggak menguntungkan maka kita akan mengalami kerugian. Kalau nggak diserang maka kita akan menyerang gitu. Nggak ada yang namanya 50-50. Kalau kita nggak dapat semuanya maka kita dapat nothing gitu. Makanya zero sum. Nah, karena relasi hubungan yang begitu zero sum, maka masing-masing aktor akan selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dibandingkan aktor yang lainnya. Dalam perspektif realism, perang adalah sesuatu yang sangat biasa saja terjadi gitu, karena struktur internasional dalam pandangan mereka adalah struktur yang anarki, di mana tidak ada satu kekuatan pun di dunia yang mampu untuk memaksa negara lain gitu. Negara satu sama lain berdiri sendiri gitu. Tidak ada yang namanya hierarki. Nah, keadaan yang seperti ini kemudian yang menyebabkan perang itu sering terjadi. Nah, bagaimana cara untuk mewujudkan perdamaian menurut realism? Caranya adalah dengan balance of power.
Jadi masing-masing negara berusaha untuk menyeimbangkan power mereka sehingga mereka nanti akan dengan sendirinya secara rasional akan menghindari perang gitu. Karena ketika kekuatan dari pihak lainnya jauh lebih besar dibandingkan mereka, maka mereka akan cenderung untuk menahan perang secara rasional. Nah, yang kedua yaitu perspektif liberalism. Lain halnya dengan realism yang meyakini bahwa manusia itu secara natural adalah makhluk yang selfish, sedangkan dalam liberalism human nature dari manusia itu adalah secara esensial makhluk yang baik gitu. Sehingga konflik dan perang dan struktur internasional yang anarki tadi menurut liberalism sebenarnya bisa dikurangi dengan cara apa? Yaitu dengan meningkatkan kerjasama. Meskipun mereka meyakini bahwa lingkungan internasional itu anarki sama dengan realism, namun perspektif ini optimis bahwa keadaan yang anarki itu sebenarnya bisa bisa dikurangi dengan cara meningkatkan kerjasama. Nah, adapun konsep-konsep utama dalam liberalism itu ialah adanya hak-hak individu, adanya kebebasan, freedom gitu. Dalam perspektif liberalism ada beberapa cara untuk mencegah perang. Cara yang pertama yaitu konsep democratic peace. Menurut Immanuel Kant, setiap negara yang menganut sistem demokrasi, mereka akan cenderung tidak akan berperang dengan sesama negara demokrasi. Makanya itu disebut dengan democratic peace theory, perpetual peace. Kedamaian abadi akan terbentuk jika semua negara itu memiliki sistem demokrasi. Nah, yang kedua yaitu konsep collective security. Nah, di sini mungkin gambaran paling real dari collective security ini adanya fakta kerjasama pertahanan seperti NATO yang ada antar negara-negara barat. Kemudian yang ketiga adanya integrasi atau fungsionalisme. Integrasi ini adalah penyatuan negara-negara. Nah, contoh konkretnya kayak adanya Uni Eropa, kayak adanya ASEAN, di mana negara-negara tersebut bekerja sama dan membentuk sebuah perjanjian untuk tergabung dalam sebuah organisasi suprastate. Dan yang terakhir yaitu dengan meningkatkan interdependensi antar masing-masing negara. Nah, ini kaitannya dengan perekonomian. Jika negara itu secara ekonomi saling interdependen dan saling membutuhkan satu sama lain, maka secara rasional mereka akan menghindari perang untuk mengurangi resiko kerugian yang akan mereka tanggung akibat dari terjadinya perang. Kemudian perspektif terakhir yang akan kita bahas yaitu berdasarkan konstruktivisme. Nah, perspektif konstruktivisme juga meyakini bahwa yang namanya struktur internasional itu bersifat anarki. Nah, perbedaannya adalah dengan perspektif sebelumnya, konstruktivisme meyakini keadaan yang anarki itu sebenarnya adalah sesuatu yang socially constructed. Itu adalah sesuatu yang dikonstruksi secara sosial, bukanlah hal yang given, bukanlah hal yang terjadi begitu saja, namun anarki itu dibentuk dan dikonstruksi sedemikian rupa oleh negara-negara gitu, sehingga sebenarnya keadaan yang anarki itu sendiri bisa dirubah. Beda halnya dengan realism yang menganggap itu sebagai sesuatu yang keniscayaan, begitu juga dengan liberalism. Nah, sedangkan konstruktivisme meyakini bahwa yang namanya struktur internasional yang anarki itu terbentuk akibat adanya relasi antar agen. Agen ini adalah negara. Nah, mereka agen dan struktur ini berinteraksi dan membentuk hubungan intersubjektivitas. Yang dimaksud intersubjektivitas di sini adalah agen mempengaruhi struktur dan struktur pun ikut mempengaruhi agen gitu, mempengaruhi negara. Nah, kutipan yang paling terkenal dari konstruktivisme ini adalah anarchy is what states make of it. Ya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa struktur yang anarki ini adalah sesuatu yang dikonstruksi oleh negara itu sendiri.
Adapun konsep-konsep yang ada dalam konstruktivism itu ada identity, ada interest, ada agent, dan structure. Oke, nah begitulah 3 perspektif IR dalam memandang nature dari politik internasional. Meskipun mereka berbagi pemikiran yang sama bahwa struktur internasional ini adalah bersifat anarki, namun terjadi perbedaan bagaimana menyikapi anarki ini antar realism, liberalism, dan konstruktivism. Nah, demikian pertemuan untuk minggu ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Jangan lupa tugas review, tugas resum untuk perkuliahan minggu ini segera di-submit di minggu depan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.